Ya, baiklah. Kita sudah berhasil bagaimana kita menampilkan data ya. Jadi seperti yang ini di materi sebelumnya ya. Jadi kita menggunakan sebuah metode yang kita buat di sini ya di DB Manager dengan tipe datanya kursor ya. Jadi kursor ini nanti akan mengambil data per record ya. Nah, di sini nanti kita looping ya, kita looping sehingga nanti kursornya akan berpindah dari data recordnya aktif ke recordnya aktif selanjutnya seperti itu ya, sampailah nanti data itu habis ya, sesuai dengan jumlahnya nanti jumlah recordnya ya. Nah, sekarang kita coba bagaimana kita bisa menampilkan datanya itu di dalam sebuah list view ya. Ya, list view ini sebetulnya sudah pernah saya bahas ya di materi sebelumnya tentang penggunaan list view ya. Nah, nanti untuk list view fundamentalnya bisa dilihat di video sebelumnya atau di materi sebelumnya ya. Oke, dengan pengetahuan yang list view kemarin sama bagaimana kita menampilkan atau kita sukses meloading data tadi, kita coba gabungkan ya sehingga nanti data yang ditampilkan itu nanti data yang berasal dari table SQLite ya. Oke, kita coba saja ya. Oke, kita tambahkan dulu list view ya. Nanti ada di legacy di sini. Jadi list view itu nanti kita tambahkan di bawah tampil ini aja ya. Ini list view. Oke, seperti ini. Oke. Ya, lalu saya coba kasih ID-nya ya. List view, kita buat aja list view seperti ini ya. ID-nya. Oke. Nah, kita butuh model ya. Kita butuh model. Jadi model ini nanti akan kita sesuaikan dengan bentuk struktur dari table kita ya. Kita kan ada ID, ada name, ada nama, ada prodi ya. Nah, nanti model ini fungsinya untuk menampung satu record ya. Satu record data itu kan nanti ada name, ada ID, ada name, ada nama, ada prodi. Nah, satu record data itu nanti kita letakkan di sebuah array ya. Sebuah array. Jadi satu record data adalah satu array ya. Nanti satu record data lagi nanti ada di array apa di indeks selanjutnya untuk array tersebut ya. Jadi satu array itu nanti ada ID, ada name, ada nama, ada prodi. Yang kita gunakan nanti release ya, release. Oke. Kita coba ya, kita buatkan modelnya dulu. Jadi kita buatnya di Java ya. Di Java ini oke. Sini ya, kita tambahkan klik kanan sebuah kelas ya. Java class ya. Nah, sesuai dengan nama tabelnya kita samakan aja ya, student model ya. Seperti ini ya. Oke. Apa saja ya? Public ya, kita buat access modifiernya public int id ya, kita sesuaikan ya. Public juga ada string di sini untuk npm ya, public juga. Nanti ada string nama di sini ya, public juga. Ada string untuk prodi, karena kan kita ada ini ya, ID, name, nama, prodi ya. Oke, di sini name ya, kita samakan saja. Nah, lalu kita buatkan konstruktornya ya, konstruktornya. Jadi konstruktornya itu nanti fungsinya untuk inisialisasi nilai ya, dan syarat konstruktor itu nanti nama metodenya harus sama dengan nama kelasnya, dan konstruktor itu akan dijalankan ketika kita membentuk objeknya, secara otomatis dia akan dijalankan ya. Jadi student model,
student model seperti ini ya. Nah, kita buatkan parameternya ya. Parameternya kita samain aja seperti ini. Ya, nama parameternya ID, tapi ini beda ya. Ini milik kelas student model, sedangkan ini nanti milik parameter konstruktor ini ya, constructor ini ya. Jadi string, cuman hanya nama saja yang sama ya. Nama string body ya, seperti ini. Nah, kita coba inisial nilai dari atribut kelas ini dengan nilai yang ada di parameter ini ya. Jadi untuk membedakannya kita tambahkan this ya. Jadi this ini menunjukkan ini milik kelas ya. ID seperti ini. Ya, this name ya. This nama ya, nama seperti ini ya. Lalu this body oke, seperti ini. Oke, mungkin kita rapin aja ya. Nah, seperti ini ya. Oke, nah kita sudah buatkan modelnya ya. Nah, sekarang nanti akan ditampilkan di sini ya, di setiap list dari sebuah list view ini. Di setiap list itu nanti ada name, ada nama, ada program studi ya. Jadi kita susun di setiap listnya ya. Nah, untuk itu kita butuh sebuah layout ya, yang menjadi sebuah layout implementor ya. Layout itu nanti kita include di setiap listnya ini ya, dimana sebuah layout itu nanti ada 3 konten, ada name, ada nama, ada prodi, dan teknik ini sudah saya jelaskan di waktu kita belajar tentang list view ya. Oke, kita coba ya, kita tambahkan sebuah layout ya di sini. Nah, layout resource file ya. Nah, misalnya kita kasih aja namanya layout student seperti ini ya. Oke, dimana nanti layout student itu kita buat ada 3 yang akan kita tampilkan ya. Kita tampilkan menggunakan ini ya, test view aja ya. Jadi kita susun aja dia nanti secara vertikal ya. Oke, ini saya buat layoutnya jadi linear layout aja ya. Lalu kita akan susun dia secara vertikal. Orientationnya kita ganti ya. Orientationnya itu kita pilih dulu. Oke, saya lupa memilihnya ya. Jangan lupa pilih dulu layoutnya ya. Nah, jadi di sini ada nih vertikal ya. Oke, nah di sini mungkin kita kasih margin ya, margin supaya dia tidak terlalu mepet nantinya ya. Atau padding boleh, bebas ya. Oke, saya tuliskan aja biar langsung ketemu. Nih, misal saya buat 10 dp. Nah, seperti ini ya. Lalu kita letakkan text view ya. Ini untuk name, untuk nama, untuk program studi. Oke, kita kasih ID ya. Ini tv underscore name text view ya, maksudnya refactor. Lalu ini tp underscore nama ya. Lalu ini tp underscore prodi. Nah, seperti ini ya. Kita sudah, jadi boleh nanti supaya ini ada jarak dikasih margin aja ya, margin top sama margin untuk setiap
test view ini. Jadi dia tidak terlalu berdekatan seperti ini ya. Oke, nanti bisa dikasih margin atau kita coba kasih margin ya. Ini untuk test view ini ya. Nah nih, jadi misalnya bottomnya ya, misal kita buat 2 dv aja ya. Oke, topnya juga 2 dp misalnya. Begitu juga dengan yang ini ya. Bisa kita buat menggunakan style ya, yang pernah saya bahas juga ya. Jadi bisa menggunakan style sehingga itu sekaligus ya diimplementasikan ya. Tapi ini kita coba ini aja ya, langsung aja ya kita terapkan di objeknya 2dp. Masalah pembahasan style itu pernah saya bahas juga di materi sebelumnya, tinggal dilihat aja nanti. 2dp juga ini ya. 2dp. Oke. Nah, sekarang linear layout vertikal ini ya, kalau saya lihat sih dia tinggi ya, tingginya berdasarkan tinggi smartphone-nya ya. Nah, kita buat dia tingginya setinggi konten. Jadi waktu dia di-load di sini nanti dia akan mengisi di sini ya. Jadi tidak berjauhan nantinya ya. Jadi dia akan menyesuaikan di sini nantinya ya. Oke, sekarang kita buat layout height-nya ini wrap content. Nah, jadi dia setinggi kontennya ya. Oke, kita tinggalkan layout ini, kita ke main activity ya. Java. Nah, kita akan buat sebuah kelas ya. Kita akan buat sebuah kelas. Fungsi kelas ini nanti akan mengakses yang namanya layout student ini nantinya ya. Kita akan mengakses layout student ini. Nah, kelas ini nanti kita buat dengan mengimplementasikan nanti kelas base adapter ya, kelas base adapter. Jadi nanti di kelas base adapter itu ada bagaimana kita mengambil jumlah nilai, nantinya ada metodenya ya, ada get count nantinya ya, ada get item, nanti ada long get item ID nantinya, lalu nanti ada view, bagaimana kita nanti bisa mengakses layout student ini, dan itu semua sudah saya jelaskan di materi list view ya. Jadi ini diulang ya, kita combine dengan materi yang sebelumnya ya. Oke, saya buatkan kelas ya. Kelas misalnya bebas sih mau dinamakan apa kelasnya, misalnya seperti yang kemarin saya kasih nama custom adapter ya, seperti ini kelasnya ya, extend. Jadi dia mengambil base adapter sebagai kelas induknya ya, seperti ini. Nah, seperti saya bilang ya, base adapter ini nanti ada metode, karena base adapter ini adalah kelas abstrak, jadi kita akan implementasikan metode yang ada di dalamnya ya. Caranya kita ini ada gas merah ya, kita dekatin gas merah. Nanti di sini ada muncul implement methods ya. Nanti ada get count, di sini ada get item ya, ada get item ID, ada get view ya, kita ambil semua. Oke, nah jadi dia sudah hilang ya garis merahnya ya. Oke, untuk mengambil nilai nantinya, atau untuk mengambil nilai, dan nilai tersebut nanti akan diletakkan di release ya, supaya di variable sementara ya. Jadi dari SQLite nanti kita pindahkan ke variable yang sifatnya release ya. Jadi kenapa array? Karena kan ada banyak record, jadi nanti dia akan diletakkan di indeks 1, 2, 3 sesuai dengan record yang ada ya. Oke, jadi di sini ya release ya, dimana setiap array-nya itu strukturnya itu adalah student model ya. Jadi array pertama nanti ada name, ada nama, ada prodi. Array kedua ada name, ada nama, dan prodi, seperti itu ya. Oke,
Jadi di sini list, misalnya kita namakan student data adapter. Ini bebas ya sebetulnya, saya namakannya aja ya. Nah, saya akan inisial nilai ini. Jadi cara untuk menginisialnya nanti kita buatkan konstruktornya ya. Jadi waktu dipanggil kelasnya nanti nilainya akan diinisialisasi ya. Konstruktornya custom adapter ya. Jadi kita samakan aja tipe datanya sama karena kita akan menginisial nilai ini ya. Jadi student model. Nah, cuman namanya itu boleh disamakan seperti ini, student adapter ya. Tapi nanti bisa kita bedakan dengan tanda list dengan tanda this ya. Nah, saya samakan aja ya. Seperti ini. Jadi ini punya konstruktor, sedangkan ini punyanya custom adapter ya. Jadi this di sini list student adapter sama dengan list student adapter seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang kita coba ke get count. Jadi get count ini kan fungsinya untuk menghitung jumlah array pada list student adapter ini ya. Jadi list student adapter titik size. Oke ya. Seperti itu. Jadi kalau ini ya get itemnya ya kita ubah string aja ya. Get item, lalu nanti kita punya get item ID per ID ya. Ini berarti berdasarkan position ya. Oke. Nah, yang kita gunakan di sini ya. Nah, sekarang kita coba menghubungkan main activity ini dengan layout student ini ya. Karena main activity ini kan secara default ya terhubung dengan activity_main.xml. Tetapi kita mau mengambil test view yang ada di layout student ini supaya bisa kita tampilkan ya. Nah, itu kita gunakan teknik impleter ya. Jadi teknik impleter ini sudah saya jelaskan di materi list view, nanti bisa dilihat ya. Kita buatkan kelasnya layout impleter di sini ya, ada di Android view. Kita namakan misalnya impleter atau student impleter, boleh lah ya. Student misalnya impleter seperti ini ya. Get layout impleter ya. Oke. Ya. Oke, ini oke. Ini view ya. Kita kasih nama student view. Ya, nanti student view ini akan kita hubungkan dengan layout student ini ya. Jadi tadi ada student impleter titik implet ya. Nah, kita hubungkan resource titik layout. Oke, namanya tadi adalah layout student ya. Oke, rootnya kita nolkan. Oke, kita sudah terhubung ya. Dan kita coba buatkan sebuah variabel ya, yang mana variabel tersebut tipe datanya adalah student model ya. Jadi kita final, ya, tipe datanya adalah student model, misalnya student aja mungkin ya, student, di mana nanti list ya, kita ambil datanya dari list student adapter dan kita letakkan di student ini ya. Dan kita ambilnya itu per array ya, karena kan nanti student ini kan cuman ada name, nama, prodi ya. Dia bukan array ya. Jadi kita ambil, sedangkan list student adapter ini adalah array ya, array. Jadi kita ambilnya berdasarkan per posisinya. Jadi get position. Nah, seperti ini ya. Nah, kita akan tampilkan di test view yang ada di layout ini ya. Jadi oke, tadi kan ada text view, kita coba TV name ya, kita coba hubungkan ya dengan test view yang ada di layout student ya. Text view, jadi kalau find view by ID itu nanti terhubung dengan activity ini ya, tapi kita akan menghubungkan di layout student, tadi sudah ada student view ya. Jadi sebelum find view by ID kita student view dulu, baru titik, nah find view ID resource titik ID tadi TP name
ya. Oke, sekarang kita tampilkan tp name ya, titik set teks ya, nilainya kita ambil di sini tadi ya, di sini student, dan ini untuk name-nya, name nih name ya. Begitu juga nanti untuk nama ya, untuk prodi ya, seperti itu juga. Oke, kita coba ya. Text view di sini, TV nama ya, text view, student view titik find view by ID, resource ID, TP nama ya, TP nama, set text ya, student nama. Oke. Begitu juga dengan prodi ya, text view, TP prodi ya. Oke, text view, student view, find view by ID ya, resource titik ID titik TV prodi ya, lalu TP prodi titik set text ya, student prodi. Oke ya. Nah, sekarang kita kembalikan nilainya ya. Apa yang kita kembalikan ya, view-nya ini, student view ini ya. Oke, student view. Oke ya, untuk kelasnya sudah selesai. Nah, kita akan kembali ke ini ya, ke metode yang loading tadi ya, karena metode loading ini kan yang fungsinya untuk menampilkan data ya. Oke, sekarang kita kembali ke metode loading dan kita coba buatkan ini ya, kita coba buatkan sebuah variabel di mana nanti variabel tersebut fungsinya untuk menampung data ya, menampung data yang ada di SQLite table tadi ya. Oke, karena dia tadi ya, dia di setiap data rekodnya itu ada name, ada nama, ada prodi sama ya. Kita nanti menggunakan release juga ya. Jadi di sini release. Nah, nanti setiap array itu ada ini ya, seperti ini ya, student model tadi ya. Jadi setiap array itu tadi, setiap array nanti ada nilai name, nama, sama alamat ya. Nah, ini kita bisa buat misalnya list, nama variabelnya list list student data misalnya ya. Dan kita juga sudah ada kelas tadi ya, kelas custom adapter ya. Kita coba buatkan objeknya ya. Kita samakan aja namanya custom adapter seperti ini. Oke. Ya, nah sekarang ya, ketika kita load ya, kita load. Nah, ini boleh di sini sih, atau di sini juga boleh ya. Kita coba buatkan objek ini ya. Ini kan baru deklarasi variabelnya aja. Kita coba buatkan objeknya list student data sama dengan new release ya, seperti ini, student model ya, student model. Oke ya. Nah, sekarang ya, kita sudah ada ini ya. Nah, sekarang kita bisa ke sini nih ya. Kita kan sudah ada list student data ya. Jadi waktu kemarin kan kita sudah saya jelasin penggunaannya list student data ini nanti add ya, untuk jadi kan dia ini sifatnya array ya. Sifatnya array, jadi untuk menambah indeks ke 0, indeks ke 1, indeks ke 2 kita gunakan add ya. New nantinya di sini nanti kan ada student model. Nah, nanti kan di sini ada ID, ada name, ada nama, ada prodi, kan kita kasih misalnya ID karena ID integer ya. Nanti name misalnya 2002 11 00 1 seperti itu ya. Lalu nanti untuk nama misalnya Dede ya. Untuk prodi misalnya prodinya nanti
teknik informatika seperti itu ya. Nah, ini kan bisa kita ambil nilainya seperti ini tadi nih. Nah, ini nilainya. Ya. Jadi bisa kita letakkan di sini kan. Oke, kita coba ya. Jadi kita coba. Jadi di sini saya tuliskan list student data add ya new student model. Oke, untuk ID ini kan untuk ID ini berarti kita harus ini ya. Kita coba ya. Nah, ID ini kan kita coba buatkan nama call-nya ya. Jadi final static ya string call ID ya. ID, jadi ini sama ya. Ini seperti ini ya. Jadi ini jadi kita gantikan call ID ya. Nah, sekarang kita bisa gunakan ya DB manager ya call ID ya. Tapi kan kita akan mengambil nilai yang ada di ini ya, yang ada di apa ya, di SQLite ya. Jadi kita gunakan ini nih ya. Jadi tadi DB manager betul ID call ID. Nah, kita coba ambil indeksnya ya. Kita coba ambil indeksnya nanti ya. Ini gini aja deh biar nggak bingung ya. Kita coba ambil indeksnya. Jadi kursor ya get kolom ID, kolom indeks berdasarkan nama call-nya ya. Jadi ini call ID. Kita sudah dapat ya. Nah, sekarang kita ambil nilainya. Kursor ya. Kursor get string kan ya. Nilainya seperti ini ya. Nah, ini di sini. Ya. Ini kita hapus saja ya. Ini kita kasih di sini. Ini kita koma, kita letakkan di bawah. Karena ini jadi betul ya. Jadi kita lanjut ya. Untuk kursor ya. Get string ini untuk name-nya. Kursor get kolom index ya. Itu DB manager call name ya. Ya. Ini untuk kita letakkan bawah aja ya. Kursor ya get string. Ini bukan get string ya, karena itu kan integer ya. Jadi get integer ya, seperti ini. Nah, ini baru get string ya. Ini kenapa ada ini ya? Nanti kita coba atur lagi ya, karena ini sudah terlalu banyak. Nggak apa-apa. Get string ya. Sekarang kursor kursor get kolom index DB manager call name ya. Kursor get string ya. Kursor get kolom index DB manager call body. Nah, seperti ini.
Nah, ini tinggal kita cek ya. Ini dia. Jadi kolom ini paling ininya ya, kurang ya. Jadi ini kan pasangan ini pasti ini. Ini pasangannya, lalu ini pasangannya. Ya, oke. Jadi ini agak membingungkan. Kita coba pindahkan dulu ya. Saya pindahkan dulu ke notepad nih. Oke, ini untuk oke. Ini untuk ID. Ini nanti untuk name. Ya, oke. Dan ini nanti untuk nah untuk namanya nanti, dan ini untuk prodinya ya. Nah, seperti ini ya. Dan ini kan, nah ini kan nanti seperti ini ya. Nah, ini kan nanti ada satu ya tadi ya. Oke, betul ya. ID ya. Nanti ini ada, sorry. Nah, seperti ini. Oke, berarti nanti kita isi di sini ya. Kita isi di sini untuk yang pertama untuk ID. Karena ID integer jadi get int ya. Koma. Lalu untuk di sini ada 1 2 1 2 ya, pasangan tutupnya ya. Ini oke, seperti ini. Koma. Oh, sorry. Oke. Dan yang terakhir ya. Oke. Nah, ya, sudah tidak ada salah lagi ya. Oke. Nah, kita sudah ya, kita sudah. Nah, sekarang bagaimana nanti kita bisa letakkan di list view ya. Kita sudah tampung di sini nih ya. Kita sudah berhasil menampung data yang ada di apa? Yang ada di SQLite tabelnya ya. Jadi kita langsung akses ini ke SQLite, kita letakkan di array list student data. Jadi setiap array-nya nanti ada name, nama, prodi tadi ya. Nah, bagaimana kita bisa menampilkan di list view ya? List view itu kan ada di sini ya. Nanti list view itu nanti oh ya, kita belum buatkan objeknya dulu ya. Jadi list view tadi kan namanya adalah list view ya. Oke, sekarang kita coba buatkan objeknya. Berarti di sini ya. Ini saya delete aja ya. Ini juga saya delete aja kan. Tadi ini hanya contoh saja. Ya, ini juga. Oke. Nah, kita akan tampilkan di sini ya. List view ya, list view. Misalnya LP students ya. Di sini list view. Jadi find view by ID, resource ID, namanya kan list view, jadi kita tulis ya untuk oke, ini ya. Jadi list view. Nah, kita sudah terhubung dengan list view yang ada ya. Tinggal bagaimana kita bisa apa ya, bisa meletakkan datanya. Data list view itu kan seperti ini, kita letakkan di LP student set adapter ya. Jadi yang bertindaknya itu jadi adapternya di custom adapter ini ya. Kita sudah punya ini kelasnya ya. Jadi tinggal kita buat aja di sini custom adapter ya. New custom adapter ya. Nah, cuman custom adapter kan punya metode nih. Nanti nilainya tipenya release ya. Kita sudah punya kan release tadi ya. Ini nih list student data ini ya. Dan kita sudah punya nilainya. Nanti nilainya itu kita letakkan di sini ya. Jadi ini akan dipanggil satu persatu ya. Oke, sekarang kita letakkan ya.
Oke, seperti ini. Dan kita letakkan custom adapter di sini. Oke. Oke, sudah selesai ya. Kita coba jalankan ya. Kita coba lihat hasilnya. Oke, kita coba ya, tampil. Nah, ini kita sudah berhasil menampilkan datanya ya. Jadi ini npm, ini nama, ini program studi. Jadi seharusnya kita ubah ya, bukan seperti ini ya. Kita coba sedikit edit ya. Di sini sebetulnya kita letakkan, oke, coba saya delete dulu ya. Ini saya delete terlebih dahulu. Ini juga ya. Nah, di sini kita letakkan layout horizontal ya. Di setiap layout horizontal ini nanti ada dua text view ya. Text view ini untuk name ya, seperti ini. Oke ya, untuk name. Sedangkan ini tadi ya kita ubah ya. Ini adalah tp underscore name ID-nya. Oke, sama ya. Oke, ini sudah. Oke, selanjutnya layout lagi ya. Layout horizontal. Ya, kita tambahkan aja langsung layout horizontal di bawahnya. Sorry. Nah, nih. Di sini kita letakkan text view juga ya. Dua buah text view seperti tadi. Nah, ini untuk nggak usah ID-nya ya. Ini nama. Sedangkan ini tp nama ya. Oke. Lalu kita letakkan yang terakhir di sini. Nah, ini program studi ya. Ini nanti tp prodi. Oke, mungkin kita atur ininya ya, layout width-nya ya. Ini kalau kita buat dia 100 pt ketinggiannya. Oh, kejauhan ya. Oke, 50 aja deh. Juga jauh ya. 20 pt. 10 pt. 10 dp. Wah, jauh juga ya. 5 pt misalnya. Cukup lah ya mungkin ya. Jadi ini 5 pt. Ini juga 5 ya, sama ya lebarnya. Ini juga 5 pt. Nah, seperti ini ya. Ini nanti width-nya wah, nggak usah, wrap content aja. Oke, nah sekarang kita coba ya. Kita coba jalankan. Oke, kita coba tampil ya.
Nah, seperti ini ya. Name, nama program studi ya, name, nama program studi. Ini sepertinya dia rata tengah ya, nanti tinggal diatur saja supaya dia rata kiri ya. Tapi kurang lebih ya tampilannya seperti ini ya. Ya, oke. Beginilah bagaimana kita bisa menampilkan data ya. Nanti ini juga bisa diatur untuk padding ya, supaya tidak terlalu berdekatan ya, mepet ya. Dan kita bisa buat juga divider hedge ini ya, sehingga nanti ada jarak antar list ya, seperti yang saya jelaskan di list view yang sebelumnya. Oke, jadi beginilah cara bagaimana kita bisa menampilkan data yang ada di table ya pada SQLite. Lalu kita coba simulasikan, tampilkan di sebuah TOAS sebelumnya, dan sekarang kita coba tampilkan di dalam sebuah list view ya. Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.